Hai Sobat Pekerja di seluruh Indonesia, kita bertemu di channel Kamus Ketenagakerjaan. Channel yang akan memberikan informasi dan mengupas tuntas tentang masalah ketenagakerjaan. Jadi, pantengin terus channel ini dengan cara subscribe. Ya, subscribe agar channel ini bisa terus bertumbuh, memberikan banyak informasi berguna bagi pekerja di seluruh Indonesia. Yuk kita mulai dengan informasi berikut ini. Lanjut ke pasal 89, yaitu bicara tentang upah minimum sektoral. Ya, upah minimum sektoral yang ada di dalam pasal Undang-Undang 13/2003 di Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapus. Ini yang digugat juga oleh kawan-kawan serikat pekerja. Ya, kenapa? Karena upah sektoral ini yang sudah berjalan ini memiliki nilai yang lebih besar daripada upah minimum atau UMK. Sehingga pada saat ini dihapus, maka mereka atau pekerja berpotensi untuk mendapatkan upah yang lebih rendah daripada yang diterima sebelumnya. Ya, oleh karenanya ini menjadi satu keberatan dari pihak pekerja, maka mereka mengajukan hal ini dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, di satu sisi, spirit dari pemerintah menghilangkan upah sektoral ini adalah agar dunia usaha di Indonesia memiliki daya saing yang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara khususnya yang ada di negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan lain sebagainya. Karena upah mereka masih cukup rendah. Banyak sekali kelemahan-kelemahan antara aturan ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain. Saya ambil contoh misalkan perbandingan antara Indonesia dengan Vietnam. Di Indonesia yang memiliki sebanyak 5 agama dan setiap agama memiliki hari raya masing-masing yang masuk ke dalam hari libur nasional, belum lagi ditambah dengan hari libur lainnya, maka Indonesia memiliki sekitar 16 hari libur per tahun. Di luar hari Minggu tentunya. Sementara Vietnam itu hanya memiliki hari libur yang jauh di bawah Indonesia. Kalau tidak salah sekitar 7 atau 8 hari per tahunnya libur nasional mereka. Selain itu, aturan waktu istirahat di Indonesia yang menyatakan 6 hari bekerja berturut-turut setidaknya harus mendapatkan 24 jam atau 1 hari untuk beristirahat, itu tidak berlaku di Vietnam. Sejauh yang saya tahu, aturan hari libur di Vietnam sekurang-kurangnya adalah 4 hari dalam 1 bulan. Artinya, posisi hari Minggu atau hari ketujuhnya ini bisa diatur di dalam bulan tersebut. Yang penting, dalam 1 bulan mereka mendapatkan 4 hari libur. Berbeda dengan kita, di mana hari Minggu, hari libur atau hari ketujuh itu adalah hari setelah 6 hari bekerja. Sehingga kalau hari ketujuhnya dipakai untuk bekerja, maka pengusaha wajib untuk membayar lembur. Begitu pula di hari ke-14. Begitu pula di hari ke-21 dan 28. Jika mereka melakukan kegiatan produksinya di hari ke-7, 14, 21, dan 28 atau di hari Minggu, maka mereka wajib untuk membayar lembur. Berbeda dengan di Vietnam, yang hari Minggunya itu dihitung total di dalam 1 bulan. Sehingga kalau mereka bekerja di hari ke-7 atau hari ke-14, itu tidak dikategorikan sebagai hari libur. Dan tidak ada kewajiban untuk membayar lembur. Tentu ini menjadi satu keringanan bagi usaha di Vietnam dibandingkan di Indonesia. Jadi menurut saya, semangat pemerintah dalam menghapus upah sektoral ini adalah untuk menambah tingkat kompetitif atau daya saing dari upah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Walaupun hal ini belum sejalan dengan yang diinginkan oleh kawan-kawan pekerja. Baik, berikutnya pasal 90 berbicara tentang pembayaran upah minimum. Ini juga dihapus. Dipindah ke pasal 88E ayat 2 tadi. Namun, ini tidak dibahas lagi mengenai penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu. Di PP 78/2015 pun hal ini tidak dibahas.
Pasal berikutnya adalah pasal 90A yang merupakan pasal tambahan juga. Pasal ini berbicara tentang upah di atas minimum yang di dalamnya terdapat satu ayat saja dan merupakan salinan dari pasal 42 ayat 2 PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Upah di atas minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan. Bukan berarti hal ini tidak ada aturan yang mengatur. Namun dan sebetulnya sudah ada Kepmen nomor 49 tahun 2004 yang direvisi oleh Permen nomor 1 tahun 2007 tentang struktur dan skala upah. Namun yang dimaksud bisa dirundingkan di sini adalah mengenai nilai-nilai atau variabel yang tidak tetap lainnya, yang tidak normatif seperti tunjangan, sistem penilaian, bonus, prestasi, skill, dan lain sebagainya. Baik. Pasal 90B ini berbicara tentang pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan UMKM. Nah, ini yang saya maksud, upah minimum bagi sektor non-formal. Karena tidak semua usaha itu memiliki kemampuan yang sama untuk membayar upah minimum. Oleh karena diatur di dalam pasal 90B. Jumlahnya ada sekitar 4 ayat, di mana upah pada usaha mikro ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Namun tidak bisa semena-mena atau semata-mata dari hasil perundingan saja. Ada aturan yang membatasi mengenai kesepakatan ini, yaitu sekurang-kurangnya sebesar prosentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat setempat, ya, yang didasarkan pada data Badan Pusat Statistik, gitu ya. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Berikutnya adalah tentang pasal 91 tentang kewajiban pengusaha membayar upah sesuai dengan aturan jika kesepakatan dengan pekerja lebih rendah. Hal ini dihapus karena sudah diatur di dalam pasal-pasal sebelumnya. Pasal 92 itu berbicara tentang struktur dan skala upah atau yang biasa kita kenal dengan istilah SUSU. Sebetulnya aturan yang lebih detailnya ada di Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2004 dan disempurnakan di dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017. Tidak ada perubahan ayat, di dalamnya tetap hanya ada 3 ayat, di mana ayat pertama itu ada penambahan kata wajib bagi pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah. Di ayat 1 juga itu merubah kalimat memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi diganti dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Saya tidak mengerti kenapa kalimat golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi ini tidak lagi dijadikan sebagai acuan dalam menyusun SUSU ini. Apakah ini artinya jika perusahaan dianggap tidak mampu atau tidak produktif, maka hal ini boleh dijadikan sebagai dasar untuk tidak dijadikannya SUSU? Nah, ini harus kita kaji lebih dalam lagi sambil kita menunggu ketentuan nanti mengenai struktur dan skala upah ini. Lalu di dalam ayat 2 itu ada ketentuan lanjutan SUSU yang akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Apakah nanti kemudian peraturan pemerintah ini mengganti Kepmen 49 tahun 2004 dan Permen 1 2017? Kita lihat saja nanti. Berikutnya adalah pasal 92A yang merupakan pasal tambahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Berbicara tentang peninjauan upah secara berkala, yang di dalamnya hanya ada 1 ayat, dan merupakan pindahan dari pasal 92 ayat 2 Undang-Undang 13 2003. Pasal 94 itu berbicara tentang besarnya prosentase upah pokok, di mana upah pokok plus tunjangan tetap itu sekurang-kurangnya harus 75% dari upah total. Yang ada di dalam pasal 94 ini hanya perubahan secara redaksionalnya saja, tidak merubah esensi atau makna pasal itu sendiri. Berikutnya adalah pasal 95 tentang upah pekerja pada saat perusahaan pilot. Di dalam pasal ini menghapus tentang ketentuan pembayaran denda baik bagi pekerja maupun pengusaha dalam hal keterlambatan pembayaran upah. Dikarenakan aturan ini sebetulnya sudah ada di Pasal 55 ayat 1 PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di ayat 2 dan 3 ada tambahan mengenai perlindungan hak pembayaran upah pekerja saat perusahaan pilot
harus didulukan sebelum pembayaran ke semua kreditur, kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Hal ini tidak diatur di dalam Undang-Undang 13 sebelumnya. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah memberikan perlindungan hak pembayaran upah dan hak-hak lainnya kepada pekerja, itu sebelum pembayaran kepada para kreditur. Tentu ini adalah hal baik bagi pekerja, di mana haknya lebih diperhatikan lagi di dalam penerimaan upah atau hak-hak lainnya pada saat perusahaan pailit. Pasal 96 ini adalah berbicara tentang tuntutan pembayaran hak upah, dan ini sudah dihapus di dalam Undang-Undang 13 2003. Begitu juga pasal 97, ketentuan mengenai kebijakan hidup layak. Ini juga sudah dihapus. Lanjut ke pasal 98, itu berbicara tentang Dewan Pengupahan, di mana ada perubahan dari 4 ayat menjadi 3 ayat. Ayat 1 dan ayat 2 itu hanya ada perubahan redaksional saja, namun di ayat 3 itu perubahan ketentuan dari Kepres menjadi PP sebagai aturan yang mengatur tentang hal ini.